Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Jaya Bakti, NPM 1831274. Di sini saya akan menjelaskan tentang Introduce to NLP. Introduce. Selamat datang di pembelajaran mendalam untuk pemrosesan bahasa alami. Di sini ada the basic of NLP. Untuk memahami apa itu pemrosesan bahasa alami, mari kita bagikan istilah menjadi dua. Yang pertama, bahasa alami untuk bentuk komunikasi tertulis dan lisan, berkembang secara organik dan alami. Pemrosesan ini berarti menganalisis dan memahami data memasukkan dengan komputer. Ini contoh gambarnya, yaitu ada orang dan komputer. Ini NLP modelnya. Sebagai contoh asisten suara pribadi yang terdapat di ponsel dan speaker pita kita seperti Alexa dan Siri adalah hasil pemrosesan dalam bahasa alami. Mereka telah dibuat sedemikian rupa sehingga mereka tidak hanya dapat memahami apa yang kita katakan mereka, tapi juga untuk bertindak berdasarkan apa yang kita katakan dan merespon dengan umpan baik. Nah, ini contohnya. Misalkan, meski Python adalah bahasa alami yang lebih ramah penggunaannya sehingga lebih mudah dipelajari dan dapat menulis kode, poin dasarnya tetap sama untuk berkomunikasi dengan mesin manusia. Harusnya mempelajari bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin. Ini contohnya ada NLP, Machine Learning, dan Deep Learning. Tujuan pemrosesan bahasa alami adalah kebalikan dari hal ini. Daripada membuat manusia menyesuaikan diri dengan cara-cara mesin dan belajar bagaimana komunikasi secara efektif dengan mereka, pemrosesan bahasa alami memungkinkan mesin untuk menyesuaikan diri dengan manusia dan mempelajari cara komunikasi mereka. Hal ini lebih masuk akal karena tujuan teknologi adalah untuk membuat hidup kita lebih mudah. Untuk memperjelas hal ini dengan sebuah contoh pemrograman pertama Anda mungkin adalah sepotong kode yang meminta mesin untuk mencetak "Halo dunia". Ini adalah Anda sesuai dengan mesin dan memintanya untuk menjalankan tugas dalam bahasa yang dimengerti. Dan selanjutnya ada imported of NLP atau natural language processing, atau disebut juga dengan bahasa alami. Berikut ini adalah mengilustrasikan berbagai dari bidang kecerdasan buatan. Contoh-contohnya dari bidang kecerdasan buatan, yaitu ada AI yang masih tren-tren sekarang lah ya ini. Terus ada Machine Learning, Deep Learning, Natural Network, Natural Language Processing, Robotik, dan Vision. Ini adalah contoh-contoh kecerdasan buatan. Seiringnya dengan pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam, pemrosesan bahasa alami adalah subbidang kecerdasan buatan. Dan karena berhubungan dengan bahasa alami, itu sebelumnya di persimpangan antara kecerdasan buatan dan linguistik. Nah, dan selanjutnya ada Catalysis of Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami memiliki banyak aplikasi di dunia nyata yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Aplikasi-aplikasi ini berada di bawah 3 kemampuan bahasa alami yang luas pemrosesannya. Salah satunya yaitu 1. Pengenalan ucapan. Mesin dapat mengenali bahasa alami dalam bentuk lisannya dan menerjemahkan ke dalam bentuk teks. Contohnya adalah pendiktean pada Anda dapat mengaktifkan didikte dan bicara ke ponsel Anda, dan itu akan mengubah apapun yang akan dikatakan menjadi teks. Nah, misalkan saya contohkan di HP Android saya ya. Sebentar. Nah, ini misalkan "Halo dunia". Ya, misalkan "Halo dunia". Nah, akan muncul seperti ini. Tuh. Nah, itu contoh yang lisan. Terus pemahaman bahasa yang selanjutnya, yang kedua, pemahaman bahasa alami. Mesin dapat dipahami bahasa alami baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan bentuk penulisan ini diperintah mesin dapat memahami dan menjalankan.
Contohnya adalah pengucapan Hai Siri. HP ku masih Android bukan iPhone, jadi nggak ada Hai Siri-nya untuk telepon di rumah. Dan selanjutnya yang ketiga adalah generasi bahasa alami mesin. Ini dapat menghasilkan bahasa alami itu sendiri. Contohnya adalah menjalankan Siri. Contohnya kita menyebutkan kayak Hai Google, ini jam berapa. Kalau di iPhone kan Hai Siri, sekarang jam berapa. Nanti Siri-nya akan menjawab sekarang jam 2.08 siang. Dan selanjutnya application of natural language processing atau NLP. Nah, ini berikut adalah gambar area aplikasi umum dalam pemrosesan bahasa alami. Di sekeliling NLP ini ada informasi extraction, personal voice assistant, sentiment analysis, relation extension, chatbot. Chatbot itu kayak ya tadi kita mengucapkan itu apa kita apa gitu, ada jawaban otomatis kayak di apa ya, dana itu ada kayak jawaban otomatisnya, siapa itu namanya lupa. Dan selanjutnya ada question answering, social media analysis, informasi analysis. Ini semua ada di dalam NLP, ada sekitar NLP maksudnya, maaf. Task processing, ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan pada bagian pemahaman pertanyaan-pertanyaan tersebut verifikasi untuk bagian yang berbeda dibacanya, sehingga meski berbeda kalimat penting bagi Anda. Beberapa kata dan kalimat lainnya tidak relevan. Caranya adalah dengan mengidentifikasi kata-kata kunci dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mencocokkannya dengan bacaan untuk menemukan jawaban yang benar. Selanjutnya ada text processing quiz. Berikut ini adalah teknik pemrosesan teknik yang paling populer dalam pemrosesan bahasa alami, yaitu salah satunya ada huruf kecil huruf besar, penghapusan noise, normalisasi teks, timing, limitation, tokenisasi, menghapus kata berhenti. Ini akan kita jelaskan semuanya. Yang pertama adalah lower casing dan upper casing. Lower casing dan upper casing ini adalah salah satu teknik pemrosesan bahasa alami yang sederhana dan efektifnya sering dilupakan orang sering lupa untuk menggunakannya. Teknik ini mengubah semua karakter huruf besar dan huruf kecil sehingga seluruh korpus menggunakan huruf kecil, atau mengubah semua huruf kecil-kecil yang ada di dalam korpus menjadi huruf besar sehingga seluruh korpus dalam huruf besar. Misalkan ada huruf besar nih, kita ubah ke huruf kecil, terus huruf besar kita ubah ke huruf kecil, dan huruf kecil kita ubah ke huruf besar. Dan ini ada performing lower casing on the sentence. Dalam latihan ini kita akan mengambil kalimat input huruf besar dan huruf kecil, mengubahnya semuanya menjadi karakter huruf kecil. Berarti huruf besar itu diubah semua ke huruf kecil. Nah, ini langkah-langkahnya untuk mengubahnya, yaitu kita misalkan pakai Python, itu kita buka terminal atau CMD, terus akan yang diinginkan, terus ini variabelnya, terus yang diterapkan itu fungsi lowernya, ada buka kurungnya, dan nanti itu akan muncul yang seperti ini, yang ini nih. Nah, ini outputnya. Buat lari kata huruf besar seperti yang ditunjukkan word. Nah, ini kan misalkan I-nya kecil, N-nya kecil, D-nya kecil, A-nya besar. Ini I-nya besar, ND Indianya I, D, I, A ini kecil belakangnya, dan ini kecil semua, dan ini kecil besar kecil kecil. Nah, ini apa nanti keluarnya akan seperti ini. Dan noise removal ini contohnya outputnya, dan noise from word ini dalam latihan akan mengambil kata lari masukkan seperti dalam noise. Nah, ini contohnya kita masukkan teks, kita buka Jupyter atau CMD tadi, nanti hasilnya akan seperti ini. Dan ini adalah contoh tokenisasi. Ini kayak yang tadi, ini adalah proses pengubahan korpus mentah menjadi bentuk kanonik dan standar. Nah, ini korpus mentahnya nanti akan jadi standarnya seperti ini atau canonical. Nah, ini juga BRB, big right back.
stemming. Nah, stemming ini dilakukan oleh sebuah korpus untuk mengurangi kata-kata menjadi bentuk dasar atau akarnya. Nah, ini kan kayak a n n o ying ying, atau kita bisanya annoy annoy annoy. Nah gitu, ini kan ada s nya, kita annoy. Nah ini contohnya. Dan selanjutnya ada preferensi stemming word. Nah satu yang pertama ini contohnya hampir sama lah, tapi ini apa ini sebutnya stemming berikut ini. Yang keempat, preferensi limitation on word. Nah ini contohnya sama aja hampir. Ini adalah dalam latihan ini kita mengambil larik masukan yang bersih berbagai bentuk dari kata dan mengubahnya ini menjadi bentuk dasarnya. Nah, ini contohnya, ini tokenisasi. Ini contohnya tokenisasi, sama aja kita buka Jupyter atau itu tadi. Tokenisasi sentence dalam bentuk kita mengambil sebuah kalimat, memasukkan, menghasilkan kata-kata individu tokenisasi dari ini Jupyter. Terus kita masukkan rumus tokenisasinya, kita tekan di sini, nah akan muncul output seperti ini. Nah, terus ada removing stop word. Dalam latihan ini kita mengambil sebuah kalimat, masukkan dan penghapusan kata henti dari kalimat tersebut. Berarti kita menghapuskan kata henti. Yang pertama adalah kita buka catatan Jupyter dan unduh stop word menggunakan barisan berikut nltk .download stop word, menyimpankan kalimat dalam sebuah variabel seperti yang ditunjukkan as the water is only water. Bisa kita jelaskan, misalkan Iwan lagi jalan-jalan, nanti akan muncul di sini Iwan lagi jalan-jalan gitu. Tokenisasikan dengan word tokenisasi. Kemudian simpan token yang tidak muncul dan stop kata-kata sebuah array. Kemudian cetak larik, kita sebutkan. Nah ini contohnya. Nah sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.